biar lintang Bisa mamai. titis Sinen kondangan. Kondangan. Sinen kondangan. sinden pakai blok. Oh, Mandi, maaf ya, berpelukan dulu. Satu nih sayang sih, cium sih, satu nih. Salim dulu nak, maaf ya. Maaf, berpelukan nih. Jahat gak nikahnya malam. Di balik suara merdu dan senyum tenang Niken Salindri, ada satu sosok yang menjadi sumber kekuatan terbesarnya sejak awal. Ibunya, Wiwin Arumita. Seorang ibu yang tidak hanya melahirkan, tetapi juga membesarkan, menjaga, dan mencintai dengan sepenuh hati dalam setiap fase kehidupan anaknya. Hubungan Niken dan sang ibu bukan sekadar hubungan darah, tetapi hubungan batin yang kuat, yang tumbuh dari perjuangan, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus. Sejak kecil, Niken tumbuh dalam kasih sayang seorang ibu yang luar biasa. Wiwin Arumita dikenal sebagai sosok yang lembut, tenang, dan penuh perhatian. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam mencintai anaknya. Dalam diam, ia selalu menjadi pelindung. Dalam lelah, ia tetap bertahan. Dalam doa, namanya tak pernah absen. Ketika hidup membawa perubahan, Wiwin harus menjalani jalan baru. Ia membangun keluarga kembali, memiliki anak lagi, dan menjalani hidup bersama bapak sambungan Niken yang bernama Bopo Sholeh. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya kepada Niken. Meski keadaan berubah, rasa itu tetap sama, utuh, dan tidak terbagi. Bagi banyak orang, situasi seperti ini seringkali menjadi ujian. Ada jarak, ada perasaan yang tak terucap, ada penyesuaian yang tidak selalu mudah. Namun dalam keluarga ini, yang tumbuh justru pengertian. Niken tidak pernah merasa kehilangan kasih ibunya, karena Wiwin selalu memastikan bahwa cinta itu tetap utuh, tetap hadir, dan tetap terasa. Wiwin Arumita bukan hanya ibu, tetapi juga sahabat bagi Niken. Di saat lelah, Niken pulang pada ibunya. Di saat bingung, ia bercerita. Di saat dunia terasa berat, Wiwin selalu menjadi tempat paling aman. Tidak menghakimi, tidak memaksa, hanya mendengarkan. Dan disinilah peran Bopo Sholeh hadir dengan tenang. Sebagai bapak sambungan, ia tidak pernah mencoba menggantikan siapapun. Ia hanya berusaha menjadi sosok yang hadir, menjaga, dan mendukung. Dengan caranya sendiri, ia menjadi bagian dari keseimbangan keluarga ini. Tidak keras, tidak memaksa, hanya ada. Niken tumbuh dengan pemahaman bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling tulus. Dan ketulusan itu ia temukan pada ibunya, juga pada keluarga yang kini mengelilinginya. Meski Wiwin telah memiliki anak lagi, kasih sayangnya kepada Niken tidak pernah berkurang. Justru sebaliknya, cinta itu semakin matang. Ia mencintai tanpa rasa takut kehilangan, tanpa rasa membandingkan, tanpa rasa membagi. Semua anak dipeluk dengan cara yang sama, penuh doa dan perhatian. Bagi Niken, melihat ibunya bahagia adalah kebahagiaan tersendiri. Ia belajar bahwa cinta ibu tidak pernah hilang, meski hidup berubah. Ia belajar bahwa seorang ibu yang kuat adalah ibu yang mampu mencintai lebih dari satu anak dengan hati yang sama besarnya. Dalam kesibukan Niken sebagai figur publik, Wiwin tetap menjadi tempat pulang. Tidak peduli seberapa jauh Niken melangkah, seberapa tinggi ia berdiri, ibunya tetap memanggilnya dengan nama kecil, tetap mengingatkan untuk makan, istirahat, dan menjaga kesehatan. Hal-hal sederhana
yang hanya bisa dilakukan seorang ibu. Dan mungkin disitulah letak kekuatan Niken. Ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ia selalu membawa doa ibunya kemanapun ia pergi. Di setiap panggung, di setiap langkah, di setiap suara yang ia nyanyikan, ada doa seorang ibu yang menyertainya. Wiwin tidak pernah meminta balasan. Ia tidak pernah meminta pengakuan. Baginya, melihat Niken tumbuh menjadi pribadi yang baik sudah lebih dari cukup. Dan ketika Niken tersenyum, itulah hadiah terbesarnya. Hubungan ini tidak selalu terlihat kamera, tetapi terasa. Tidak selalu diunggah, tetapi hidup. Dan justru karena itulah, hubungan mereka begitu kuat. Di tengah perubahan keluarga, Niken belajar satu hal penting, bahwa cinta ibu tidak pernah berkurang oleh waktu, tidak pernah berkurang oleh keadaan, dan tidak pernah berkurang oleh siapapun. Ia hanya berubah bentuk, menjadi lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih kuat. Bopo Sholeh pun menjadi bagian dari perjalanan itu. Ia hadir tanpa banyak bicara, namun nyata. Menjaga harmoni, menjaga ketenangan, dan menghormati ikatan antara ibu dan anak yang sudah terbangun sejak lama. Keluarga ini tidak sempurna, tetapi utuh. Tidak selalu mudah, tetapi penuh usaha. Dan dari sanalah Niken belajar tentang arti menerima, memahami, dan mencintai tanpa syarat. Bagi Niken, ibunya bukan hanya orang tua, tetapi akar. Tempat ia berdiri, tempat ia kembali. Dan selama ibunya ada, Niken tahu bahwa dunia selalu punya tempat aman untuknya. Dan mungkin itulah yang membuat Niken tetap rendah hati, tetap lembut, tetap tenang. Karena ia dibesarkan oleh cinta yang tidak pernah berubah, meski hidup terus berjalan. Kisah Niken dan ibunya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan cinta seorang ibu. Cinta yang tidak pernah meminta, hanya memberi. Cinta yang tidak pernah menuntut, hanya mendoakan. Dan di akhir cerita ini, kita semua diingatkan bahwa sekuat apapun seseorang di luar, ia selalu membutuhkan satu tempat pulang. Dan bagi Niken Salindri, tempat itu selalu bernama Ibu.